Oke, selamat malam teman-teman. Ya, jumpa lagi bersama saya dengan Om Ben dalam acara Zoom bersama Om Ben. Ya, pada hari ini saya membuat sebuah video yang cukup mendadak, mengingat ada sesuatu hal yang penting yang buat teman-teman harus ketahui ya dalam market kita ini. Karena itu saya bikin Zoom untuk hari ini ya teman-teman, rekaman hari ini. Semoga bisa membantu ya. Sebelumnya seperti biasa, ulasan ini adalah ulasan secara gratis ya. Dan setiap pembahasan bukanlah ajakan menjual membeli, tapi harus dianalisa dan disesuaikan dengan masing-masing plan teman-teman ya. Keep learning, plan your trade and trade your plan ya. Belajar bersama komunitas PPC. Oke teman-teman, silahkan teman-teman buat yang belum join ke Telegram ya, ada link di bawah ini ya. Bisa teman-teman lihat ya di Telegram ya. Ini adalah para pencari cuan ya, grup Telegram ya teman-teman. Linknya ada di bawah ini ya, yang di bawah yang sebelah kiri. Silakan kalian join, itu adalah linknya ya. Jangan salah dengan PPC yang palsu, karena yang palsu menawarkan investasi dan lain sebagainya, sedangkan kita hanya edukasi ya, seperti itu ya, edukasi ya. Jadi teman-teman mesti berhati-hati ya, jangan sampai salah grup ya. Dan ini adalah warning dari kita ya, ini adalah waspada grup palsu ya, rekening asli kita hanya ini ya, seperti itu. Yuk kita mulai. Nah, pada hari ini saya akan membahas sesuatu yang ulasan yang cukup menarik ya teman-teman. Membahas sesuatu ulasan yang menarik yang saya beri judul ini ya, yang saya beri judul ternyata ada rahasia ya. Ternyata cut loss itu membuat cuan ya. Yang saya mau sampaikan hari ini ya teman-teman, ada sebuah rahasia di mana ternyata kalau teman-teman cut loss itu malah bikin cuan. Nah, sebelum teman-teman menanyakan, loh kenapa cut loss, kan saya rugi, saya kan loss ya, namanya saya loss, saya rugi, saya malah kehilangan uang saya, harusnya saya hold, siapa tahu harganya naik lagi, sekarang saya cut loss, saya kehilangan cuan ya. Kok ini malah teman bisa judulnya cut loss bikin cuan tuh bagaimana ya. Sebelum saya membahas semuanya ya, saya akan mencoba merunut ya, kenapa saya bikin video ini ya. Karena begini teman-teman ya, akhir-akhir ini IHSG kita sangat tidak kondusif ya. Dan saya tadi sempat bikin polling ya, sempat bikin polling di sini ya, di dalam live trade ya. Hal apakah yang paling bikin kalian sebagai trader itu stres banget ya? 4% ya dari 449 yang voting ya, 4% itu menjawab ya karena trading pakai uang panas ya, seperti itu. Kemudian 13% berkata beli saham kena ARB berjilid-jilid dan gak bisa dijual. Yang ketiga ya, ada yang berkata 9% ya, blue chip turun terus, gorengan berjaya ya. Yang paling kecil adalah yang 3% adalah membeli saham yang lagi dipromosi toko-toko saham, malah sahamnya dibanting dalam. Nah, yang tiga besarnya ya, yang paling banyak yang menjawab, yang nomor satu ini adalah ya imbang ya, beli lot sedikit naik kencang, sudah all in, kadang plus margin malah turun ARB atau suspend ya. Yang kedua yang sama kuatnya adalah udah menganalisa bener-bener tapi bandar berkata lain, seperti itu ya. Sedangkan yang nomor 3, yang top 3-nya adalah trader lain bisa cuan melulu, saya kok cut loss terus ya. Trader lain bisa cuan guys, saya cut loss terus ya, seperti itu. Saya cukup kaget ya, ternyata ini 3 besarnya. Saya berpikir mungkin yang lumayan gede adalah ini ya, beli saham yang dipom-pom oleh toko saham ya, malah dibanting dalam, atau yang ini ya, ARB berjilid dan nggak bisa dijual. Tapi ternyata yang membuat trader itu stres adalah yang lain cuan melulu, saya cut loss. Itu yang pertama, itu yang nomor 3. Yang nomor 2 dan nomor 1 adalah membeli lot sedikit naik kenceng, sudah all in plus margin, malah ARB atau suspend atau turun. Ada lagi yang berkata sudah dianalisa benar-benar tapi bandar berkata lain. Itu yang membuat trader stres ternyata ya, seperti itu. Nah, yang mesti teman-teman ketahui pada hari ini ya, pada hari ini IHSG kita ini mengalami sebuah koreksi yang cukup lumayan masif ya. Cukup lumayan masif koreksinya, tadi sempat mencapai 2% lebih ya. Saya masih ingat tadi mungkin hampir 2,3 atau 2,7% kalau nggak salah ya. Saya tadi sedang dalam perjalanan ya, saya sempat lihat turun sampai ini ya teman-teman, low-nya di harga 5.892-an ya, seperti itu. Dan kemudian berhasil tutup di 5.985 ya, seperti itu ya. Sebelum kita ngomong soal technical dan lain sebagainya, saya mau membahas soal ini foreign flow-nya ya. Foreign flow-nya mendadak ya, mendadak sekali, cukup besar ya hari ini ya, 1T ya, 1 triliun ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman, bisa lihat di sini ya.
Ini adalah net foreign sale all marketnya 1,1 T ya. Sedangkan di pasar reguler yang normal tuh 1,03 T ya. Sedangkan di nego dan tunai cuman 77 miliar. Artinya memang 1 miliar ini dari pasar reguler, penjualan murni transaksi di pasar reguler yang tempat kita trading ya. Seperti itu ya. Ini menjadi menurut saya mengherankan ya, cukup kenapa asing tiba-tiba membanting seperti itu ya. Bantingannya sangat kencang sekali ya. Dan mesti teman-teman ketahui bahwa ya ini adalah yang net buy-nya hari ini ya. Antam dibeli ya, dibeli asing paling banyak ya, dengan net 39 miliar seperti itu. Kemudian Tbik, Telkom ya, BRIS, PTPP, INKP ya, kemudian Pewon, WNTR, ERA dan BBKP ya. Yang net sell-nya adalah ini ya teman-teman ya, BBRI minus 461 miliar, minus 461 miliar maaf ya. Kemudian BBCA nggak kalah gede, minus 400 miliar ya, seperti itu ya. Kemudian BMRI minus 91 miliar, MDKA minus 57 miliar dan lain sebagainya ya. Jadi asing benar-benar menghajar dua bank besar yang menjadi pilar atau pondasi dari IHSG kita ya. Bobotnya cukup besar, BBCA dan BBRI. Nah, gak mengherankan ketika mereka berjualan masif, maka tiba-tiba IHSG-nya ambrol ya, seperti itu ya. Nah, secara teknikal tadi saya ada bilang sama teman-teman di dalam ini ya, di dalam live trade ya, seperti itu ya. Saya bilang IHSG ini ada support ya, ini ya teman-teman ya. Ada support di 5960 sampai 5950 ya. Saya bilang ada support itu ya. Dan kita lihat IHSG-nya bagaimana hari ini. Ya, kita lihat IHSG-nya hari ini ya. Secara chart teknikalnya ya ternyata memang mantul ya, dan kembali bisa closing di 5985 ya. Di atas area support yang tadi saya bilang ya, di area biru ini ya. Dan sudah menyentuh area ini ya, area trend line-nya ya, menurut saya ya, sudah menyentuh area trend line-nya ya, yang saya bikin. Dan ini 3 kali teman-teman kita lihat ya. Di sini 1, di sini 2 ya, dan ini yang ketiga ya. Nah, ini 3 kali nyentuh trendline dan kemudian IHSG-nya rebound ya. Ini rebound ya, ini rebound lah. Yang ini bagaimana? Ini yang jadi pertanyaan sekarang kan. Apakah besok IHSG kita rebound ya? Seperti itu ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan. Nah, menurut saya ada peluang kemungkinan besar IHSG bakal rebound dan bakal kembali menguji di atas ini ya. Antara range 6.000 sampai 6.050-an ya, di area ini ya, di area yang di sini. Cuman yang saya mau bilang sama teman-teman adalah kita mesti waspada terhadap satu kejadian ya. Yang ini menurut saya juga cukup akan mengganggu IHSG kita ya, seperti itu ya. Ini bakal rebound di sini ya IHSG kita ya, areanya bakal bermain di sini. Cuman pertanyaannya adalah ada hal yang mengganggu dari IHSG kita ya. Dan ini adalah berita yang sudah cukup lumayan lumayan dibagikan beberapa teman-teman ya. Dan pada hari ini ya, Rabu 31 Maret jam 9 malam barusan beritanya ya. Ada berita ini ya, BPJS Tenagakerjaan pangkas portofolio JHT. Ini respon BEI ya, seperti itu. Jadi BEI bilang ya wajar bahwa mereka menghargai keputusan yang dilakukan oleh pihak manapun untuk mengenai kebijakan investasi di pasar modal ya, seperti itu ya. Mengenai data transaksinya tidak dapat membuka ke publik, silakan ditanyakan ya, seperti itu ya. Silakan ditanyakan kepada Jam Sostek ya, seperti itu ya. Kalian bisa baca sendiri di dalam sini ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi ya, ini ya, apa saja saham-saham yang dikoleksi BP Jam Sostek. Pada tahun 2019 nilai investasi BP Jam Sostek di saham sekitar 4,6 triliun dengan rincian BUMN 1,7 T dan non BUMN 2,9 T ya teman-teman, seperti itu. Jadi itu pembagiannya ya, dan pembagiannya teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada Antam, BMRI, BBNI, BBRI ya, BBTN dan kawan-kawan ya. Ada 13 dari ini yang BUMN dan ada yang 14 dari non BUMN ya. Tapi yang mesti teman-teman ketahui adalah sebagian besar ya saham-saham ini yang ada di list ini ya, bandarnya adalah bandar asing ya. Kita lihat kalau teman-teman mau cek silahkan lihat di KSEI ya, apakah
Antam di bandari asing, BMRI bandari asing, BBNI bandari asing, kalian bisa cek sendiri ya. Tapi sebagian besar memang yang besar-besar ini yang porsinya gede ini ada di asing ya, seperti BBCA ya, BMRI, BBNI, BBRI, BBTN ya, seperti itu kebanyakan bandarnya asing ya. Seperti itu yang mesti teman-teman ketahui. Nah, jadi saya tadi sedikit membuat artikel di dalam live thread yang saya bagikan juga di grup umum ya. Yang saya bagikan juga di grup umum ini ya. Saya sempat bagi di sini ya, di sini juga saya bagi ya, jadi saya tidak tidak pilih kasih seperti itu karena hal ini penting untuk disampaikan ya. Dan teman-teman mesti ketahui ya, LQ45 ya, LQ45 hari ini minus 1,54%, IHSG-nya minus 1,4%. Artinya memang LQ45 ini menjadi pemberat buat IHSG yang membuat IHSG semakin tertekan ke bawah. Ya, itu yang mesti dimengerti. Nah, dari situ ya teman-teman ya, tadi yang saya bilang BB Jam Stock ini dana kelolaannya banyak yang dimiliki asing, dan asing keluaran 1 triliun hari ini. Nah, saya membuat sebuah bukan saya nggak bisa membuktikan apakah ini benar atau enggak, tapi ini yang jadi logika saya ya. Di saham yang katanya mau dilego oleh Jam Sostek sebagian besar dibandarin asing, kita nggak ngerti apakah ini Jam Sostek sudah keluar atau belum ya, karena kita nggak ngerti gitu loh teman-teman. Dan pihak IDX juga tidak membuka ke publik ya apakah sudah berjualan atau enggak dan lain sebagainya. Transaksinya ditutup ya, karena itu private tadi katanya seperti itu ya. Kita nggak ngerti, bisa jadi sudah dilego sebagian, bisa jadi belum ya. Nah, jadi apakah aksi jual asing dalam ini bentuk cepet-cepetan jualan duluan daripada Jam Sostek ya? Saya membuat pertanyaan seperti itu. Nah, ini yang penting teman-teman ya, gak ada yang ngerti alasannya ya. Cuman yang harus kita tahu sebagai trader adalah aksi jual yang besar dari asing dan plan Jam Sostek untuk melego saham-saham di atas yang rata-rata masuk dalam LQ45 bukanlah hal yang bagus buat IHSG. Jadi ingat teman-teman, kita nggak ngerti apakah asing itu cepet-cepetan jual dari Jam Sostek ya. Tapi itu menurut saya nggak terlalu penting. Yang penting itu apa? Yang penting bawahnya ya. Kita nggak ngerti alasannya apa, tapi yang penting adalah ini bukan hal yang bagus, itu yang pertama ya. Ini bukan hal yang bagus buat IHSG kita, itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang kembali ke porto kita. Apakah kita siap jika IHSG benar-benar tertekan habis dan saham-saham kesayangan di porto kita koreksi ya? Dan bagaimana plan atau manajemen risiko kita? Ini yang lebih penting daripada kita mempertanyakan apakah asing ini cepat-cepatan atau enggak. Itu menurut saya tidak terlalu penting ya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapinya dalam porto kita. Ini yang perlu dipertimbangkan ya. Karena menurut saya sangkut adalah pilihan. Saya menurut seperti itu ya. Jadi menurut saya sangkut itu adalah pilihan. Sangkut itu bukan bukan nasib lah saya sangkut. Waduh, saya dijegal semesta karena itu saya sangkut ya. Sangkut itu bukan pilihan teman-teman. Karena apa? Kita memiliki sebuah pilihan, yaitu cut loss. Jadi sangkut itu adalah pilihan ya, karena kita punya kemampuan memilih ya, memilih cut loss. Kita diberi kemampuan memilih cut loss. Jadi bukan nasib, bukan kayak dijegal semesta, enggak ya. Nasib itu kalau kalian lahir dari keluarga yang kaya, dari keluarga yang miskin, itu nasib, gak bisa dirubah. Tapi kalau sangkut itu adalah pilihan dan itu bisa dirubah ya, dengan cara yang namanya cut loss ya. Saya mau sampaikan itu dulu yang pertama. Jadi buat teman-teman, yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kita menyikapinya dari IHSG ini dengan porto kita ya. Itu yang paling penting ya. Daripada kalian mencari tahu kenapa asing jualan, kenapa Jam Sostek jualan, saham apa yang mau dijual ya. Itu menurut saya nggak terlalu penting karena itu nggak bisa kita kontrol teman-teman. Tapi yang bisa kita kontrol itu apa? Adalah porto kita. Ya, itu yang penting ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik soal hal ini ya, karena ini menurut saya sangat penting sekali untuk kelanjutan trading teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian saya akan lanjut ya. Nah, ini saya sempat sampaikan di di YouTube yang lalu ya, teman-teman bisa buka di ini ya, di dalam YouTube saya ya, YouTube saya ini ya. Sekalian silakan follow ya, subscribe ya, share, nyalakan lonceng, dan silakan bagikan pada semua teman-teman supaya edukasi di PPC ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Yang saya pingin seperti itu ya. Jadi supaya ini adalah edukasi free, bisa teman-teman mendapatkan benefit dari sini ya. Yuk kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita ya. Ini saya sempat bikin di video sebelumnya ya. Kalau IHSG-nya sedang terkoreksi masif, jadi sekarang saya harus bagaimana ya? Saya mengulang saya lagi ya. Ada yang pertama teman-teman, kalau teman-teman seorang investor atau swing trader, silahkan boleh hold
Tapi kembali lagi, kalau kalian invest atau swing, kalian harus mengerti caranya bagaimana, titiknya bagaimana, itu harus teman-teman ketahui ya. Entry-nya di mana, pembagian porsinya itu harus teman-teman ketahui. Atau yang kedua, kalau teman-teman nggak mau pusing, teman-teman bisa scalping. Copet, hit and run, kabur, selesai. Ya, seperti itu. Atau yang ketiga, teman-teman bisa menjadi seorang sangkuter ya. Ingat, sangkut tuh bukan sangkut itu adalah pilihan. Sangkut itu bukan nasib ya. Sangkut adalah pilihan. Jadi teman-teman bisa memilih jadi yang ketiga ya. Bisa yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ya. Kalau saya pribadi, saya milih yang kedua karena kebetulan saya memang stylenya adalah scalping ya. Seperti itu. Saya memang ada saham-saham swing, tapi nggak terlalu besar, dan itu memang portonya juga porsinya mini-mini dalam porto saya ya, karena saya mengerti IHSG-nya seperti ini, saya mengurangi posisi. Buat teman-teman harus ketahui ya, begini, IHSG itu memiliki 3 siklus. Yang pertama adalah bullish, yang kedua adalah bearish, dan yang ketiga adalah sideways ya. Sekarang IHSG berada dalam posisi yang sideways besar ya, sideways teman-teman, bukan bearish dan bukan bullish ya. Teman-teman kalau melihat dari chart IHSG-nya ini ya, chart IHSG ini ya, IHSG ini masih uptrend ya. Posisinya masih uptrend ya, masih uptrend, masih di atas garis trend line-nya ini ya. Tapi dia ada sideways besar ya. Sideways-nya kalau saya mau bilang ya, bisa jadi dari area ini. Ya, kita lihat, saya akan coba gambarkan ya. Sideways-nya tuh bisa jadi dari area ini sampai area sini. Ya. Ini adalah area sideways besarnya ya. Jadi IHSG masih dalam sebuah box besar dan range lebar, di mana bakal dikocok atas bawah atas bawah. Ini yang jadi perhatian buat teman-teman. Nah, tiga siklus ini ya, baik bearish, baik bullish maupun sideways, teman-teman harus mengerti bahwa masing-masing ada pembagian dan perbedaan modal yang teman-teman harus masukkan. Kalau bullish, silahkan bisa masuk 80-100% modal. Ya, marketnya bullish. Contoh bullish itu apa? Saya akan coba tarik. Bullish itu kalau dari ini, ya ini dari akhir tahun, dari Oktober sampai kepada Januari ya, itu market bullish ya, rally kenceng ya, seperti itu ya. Itu bullish abis ya, kalian beli apa aja cuan. Makanya kenapa modalnya boleh pakai 80% sampai 100% modal, karena marketnya mendukung. Peluang kalian menang dalam market sangat besar sekali chance-nya. Karena itu pakailah modal yang besar. Nah, kalau bearish bagaimana? Kalau bearish saya membatasi 30% aja ya. Kalau marketnya lagi turun sekali, itu saya membatasi 30% aja ya. Atau mau wait and see boleh, atau cuma mau scalping boleh. Kalau sideways lebar seperti ini bagaimana? Ya, itu pertanyaannya. Saya tidak pernah menyarankan teman-teman memakai lebih dari 50% dari modal ya. Menurut saya 30-50 itu maksimal. Karena apa? Marketnya lagi bergerak sideways dan gak enak. Apalagi ditambah berita-berita yang kurang baik itu teman-teman ya. Yang BP Jam Stotek ditambah asing Lego besar-besaran, yang kita gak ngerti alasannya apa. Tapi yang kita ngerti adalah marketnya begini. Nah, sebagai seorang trader, kita harus bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Kita nggak bisa mengendalikan market, kita nggak bisa mengendalikan bandar, tapi kita bisa mengendalikan porto kita dan psikologis kita. Ya, ini yang lebih penting daripada teman-teman memikirkan bandar itu bebas ya. Bandar itu bebas memang, tapi kita bisa bebas juga untuk menentukan apakah kita jadi seorang sangkuter atau kita nggak mau jadi seorang sangkuter ya. Ini yang penting buat teman-teman ketahui. Nah, kalau saya sendiri pribadi di PPC ini ya, di PPC yang saya bimbing, saya memang setiap hari lebih memilih menjadi seorang scalping. Karena apa? Karena marketnya lagi begini. Saya lebih mencari saham-saham yang di bottom, saya beli, kemudian profit kita lepas bagian atau lepas semuanya, nggak ada masalah ya. Dan ini saya berikan apa ya, sedikit buat teman-teman ya. Buat teman-teman, saya sempat pin di sini ya. Nah, ini yang mau sebentar. Ya, ini adalah yang kemarin ya, yang tanggal 30 ya, tanggal 30 ini saya bagikan ya teman-teman ya. Kita scalping saham RBMS ya. Kita lihat, kita beli di area bawah ya. Waktu di rekom jam 9.44 kita beli di area 58 ya, dan kemudian sampai ke 67 ya, seperti itu ya. Kemudian ada juga saham CAK ya teman-teman, bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat pantau CAK batas 70, target terdekat di 76 sampai 78 ya, seperti itu ya. Dan ini mungkin nggak terlihat, saya coba
Sebentar saya coba. Ya, saya coba kecilkan gini ya. Teman bisa lihat CAK ini kita beli di 70, kita bisa profit di 86 dan hari ini sempat nyentuh atas ya, sempat nyentuh ke 93 ya, seperti itu ya. Jadi benar-benar CAK ini mendatangkan profit ya. Batasnya 70 ya, seperti itu. Targetnya di 76 78 ya. Kita scalping ya, seperti itu ya. Dengan batas yang cukup aman risknya ya. Kemudian saya sempat share lagi sebentar, ada satu lagi yang memang saya share. Nah ini ya, IHSG merah gara-gara saham-saham dibanting bandar lokal ya, saya bilang seperti itu ya. Tanda tanya ya, karena kemarin dibanting bandar lokal, hari ini dibanting bandar asing. Kemudian saya bilang ya jangan main saham waras dulu, kenali market sudah berubah, IHSG sudah menjadi indeks harga saham gorengan. Kalau teman-teman mau main gorengan harus tahu teknik dan resikonya ya. Buktinya adalah ini ya. Ini waktu saya screenshot ya, jam sesi 1 masih minus 1,7% ya, tapi LQ45-nya sudah minus 2% dan sesi 2 sampai minus 0,27% kalau nggak salah ya. Ini saya ada rekom ya, rekom tanggal 30 ya, rekom kemarin pagi ya. Dan memang nggak kena SL boleh hold, dan ternyata memang nggak kena SL ya, seperti itu ya. SRS-nya nggak kena SL seperti itu ya, dan kebeli di area 62 sampai 64 juga ya. Kemudian targetnya kita target pernah 70 kali kedua dan ketiga saya tutup dulu ya, karena ini adalah privilege member. Dan hari ini ya pagi kita terkena target kita dulu ya, yang scalper kita out dulu ya di 70 ya, karena sudah kena target. Average kita rata-rata gara-gara kita beli 6668 6462 ya, kita punya average sekitar 6566 ya, kita sudah profit lumayan ya, sudah profit seperti itu hampir 10%. Kemudian kita out dulu ya. Dan kemudian ada juga ini ya, yang kemarin scalping CAK. Dan kemudian ini saya bilang seperti ini, CAK masih cuan kotos-kotos, silahkan jualan ya, hati-hati kalau MG buang masif seperti itu. Dan CAK hari ini terjadi ya, sempat naik sampai 93 dan MG jualan dan dibanting ARB seperti itu ya. Itu yang bahaya ya. Jadi PPC tidak sanggup karena kita sudah ngasih warning ya, seperti itu. Jadi cara main goreng itu ada caranya semua teman-teman ya. Kemudian hari ini 31 ya, jam 11 saya bilang kapas ya, buat para copet silakan merapat, target 8384 ya. Seperti itu ya. Dan kemudian saya bilang kapas bertahan seperti ini bagus ya, mau ditarik MG ya. Pas direkom harganya itu 79, jangan masuk di atas ya. Jangan masuk di atas, saya bilang seperti itu, bahaya kapas. Dan kapas ini kejadian seperti ini ya, sempat nyentuh 84 dan terkoreksi. Kita kena target juga di 83 ya, kita cuan juga ya, seperti itu. Kemudian ada lagi ya, jam 11.23 sebelum selesai saya bilang pantau kayu dengan target 95, batasnya 87 ya. MG masuk kayu juga ternyata ya. Target copet saya kena di kayu, silakan teman-teman bebas asal gak sangkut aja. Saya ini waktu break sesi kena 96 ya, target saya 95 aja, saya sudah out di 95. Dan kemudian kita profit lagi ya, jadi rekom kita jelas gak pom-pom, cuan member rame-rame ya. Dan kita bukan bukan member yang mengutin cuan saya ya, jualan saya nggak member nggak pernah mengutin jualan saya. Nah ini teman-teman ya, kita punya promo, ini memang hari terakhir hari ini sebenarnya, tapi gara-gara ada yang minta keringanan karena belum gajian dan lain sebagainya, kita perpanjang sampai hari Minggu ya, hari Minggu teman-teman. Jadi promo ulang tahun kita perpanjang karena banyak sekali permintaan buat teman-teman yang mau bergabung tapi mungkin belum gajian dan lain sebagainya ya, atau mau dipakai liburan dulu ya, hari Minggu katanya ya. Dan kita kasih kesempatan sampai hari Minggu. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung silahkan ya, silahkan sekali. Ini kita ada diskon, silahkan hubungi ya di dalam grup ini ya, dalam grup para pencari cuan, silahkan masuk ke sini, silahkan bergabung ya kalau teman-teman mau belajar bareng ya, seperti itu. Dan kita juga ada paket yang lifetime ya dan lain sebagainya ya, lifetime berlaku seumur hidup ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Nah lalu lanjut teman-teman, kembali ke materi tadi ya. Ya ini adalah buy on support adalah strategi yang paling powerful di masa sekarang dan bikin cuan ya. Ini sudah saya buktikan dan memang kita pakai di dalam panduan teman-teman di PPC yang member untuk trading ya, seperti, dan saya juga pakai dalam diri saya sendiri ya, seperti itu. Lalu lanjut ya. Nah bagi yang mau entry bagaimana? Ini materi yang dulu yang pernah saya sampaikan, saya ulang ya. Yang pertama jangan all in, yang kedua atur porsi entry dengan piramida. Piramida itu bagaimana teman-teman? Piramida itu seperti ini ya. Ini piramida ya, segitiga seperti ini, dimana yang pucuk itu adalah sudut kecil. Artinya apa? Kalau mau beli di atas dulu itu boleh 10% dulu. Kemudian ke bawah semakin banyak, 10%, 15%, 20%, 30% dan seterusnya. Itu namanya entry piramida, strategi entry dengan manajemen risk yang sangat terukur
ukur ya. Jadi kalau mau masuk di saham-saham di market sekarang ya, jangan all in tuh yang pertama. Yang kedua, atur porsi dengan piramida ya. Yang ketiga, entry terbaik saat koreksi bukan saat naik ya. Dan yang keempat saya mau tambahin, entry di cari area support, bikin trading plan dulu. Supportnya di mana? Kita lihat kalau kita mau masuk di sini sampai support berapa resikonya ya. Nanti upside-nya berapa? Ini yang harus kita pertimbangkan ya. Saya masih mau kasih contoh ya. Sebuah saham yang hari ini benar-benar bisa mantul di support ya, seperti itu ya. Nah, ini saya kasih contoh saham ini ya, saham BRIS ya. Saham BRIS ini adalah chart saya yang lama, gambaran saya ini. Kalau teman-teman mau mencoba untuk buy on support silahkan ya. Ini supportnya di 2230, sekarang 2290. Artinya misalnya teman-teman beli di sini ya. Ini teman-teman kita pasang stop lossnya di area di bawah candle sebelumnya ya. Cuman 3% ternyata ya, 3%. Sedangkan target saya ya, targetnya ini kalau saya bisa kasih target minimal di sini ya. Target kita yang pertama, target maksimalnya dulu ya. Target maksimalnya menurut saya ada di sini ya. Ada di 2450-an ya. Ya, kita anggap segini ya. Ini 3% banding 7%. Nah, pembelian seperti ini cukup baik karena risk banding rewardnya 1:2 ya. Resikonya 1, rewardnya 2. Chance untuk menangnya ada 2 kali lipat daripada chance untuk kalahnya. Kalau kalah pun cuman 3% ya. Kalau kita menang kita dapat 7%. Itu lumayan ya di market seperti ini. Ini salah satu contoh untuk kita membuat trading plan ya teman-teman ya. Kembali ke tadi ya, entry terbaik itu saat koreksi. Cari di area supportnya, kita buy di area support ya. Seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang sudah punya barang nih ya? Yang pertama, jaga porsinya per saham. Kalau nyangkut porsinya berapa? Kalau sudah 100% bagaimana? Ya mulai kurangin porsi. Jika over porsi kurangin muatan ya. Cut loss. Nanti apa? Tunggu di area support. Buyback di area support boleh, nanti ketika naik sell on strength lagi ya. Kemudian perhatikan average beli. Kalau terlalu tinggi di pucuk itu sangat berat sekali buat balik teman-teman menurut saya ya. Bisa butuh waktu lama ya. Dan yang terakhir adalah waspada arah IHSG. Ini penting ya. Ini penting buat teman-teman. Nah, ini teman-teman, sekarang cut loss itu tujuannya apa sih? Cut loss itu bukan untuk buat teman-teman jadi loss. Jadi saya itu pernah ada seorang yang bilang sama saya konsul ke porto sama kamu kok saya suruh cut loss terus ya. Habis cut loss uang saya habis dong. Nah, dia nggak ngerti gambaran atau tujuan cut loss yang sebenarnya. Karena tujuannya adalah yang pertama itu menyelamatkan dana kita, risk management. Saya mau kasih contoh seperti ini. Kalau teman-teman digigit zombie, ada film kena zombie ya, digigit zombie ya, di tangan seperti ini ya. Kan itu kan masuk ke pembuluh darah ya kalau di film-film ya, seperti itu ya. Yang harus dilakukan apa? Amputasi secepatnya sebelum masuk ke darah sini nyebar ke dalam tubuh kita. Ya. Kita harus amputasi. Kalau ada pembusukan di kita, ada orang yang misalnya jatuh, luka, kecelakaan ya, kemudian kakinya membusuk. Yang dilakukan apa? Amputasi sebelum membusuknya menjalar ke seluruh tubuh. Sama, tujuan cut loss adalah kita mengamputasi hal-hal yang jelek-jelek, yang sudah nggak bisa prospek, yang sudah kita salah beli ya, nyangkut di Monas dan lain sebagainya. Apalagi saham-saham gorengan yang nggak jelas seperti itu ya. Apalagi sangkut di waran. Ini kita cut loss, tujuannya adalah menyelamatkan dana kita. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menyelamatkan psikologis kita. Karena apa? Kalau kita banyak portonya merah semua, kita buka porto tiap hari, stres isinya teman-teman. Stres ya. Stres teman-teman, cuan saya cut loss, porto saya masih merah, stres. Udah gitu nggak punya dana untuk trading. Dananya terbatas. Ya, seperti itu. Jadi menyelamatkan dana. Kita ambil dana kita dulu, tujuannya apa sih? Kalau mau wait and see silakan wait and see. Kalau mau trading lagi, kita punya modal yang lebih besar daripada dana kita membusuk bersama saham-saham yang nggak jelas, ya, atau membusuk di saham-saham pom-pom yang sudah di area atas. Teman-teman nggak, baliknya lama, kita nggak ngerti baliknya kapan ya gitu ya. Misal sangkut IRA di harga 4.000, IRA sekarang 1.700, baliknya kita nggak ngerti kapan ya. Nah, kita harus amputasi secepatnya. Nah, kalau teman-teman bilang kan aku sudah minus gede, oke, kamu sudah minus gede ya. Yang dilakukan adalah amputasi sebagian. Kalau nggak tega ya, kalau tega amputasi total. Tujuannya adalah kita masuk ke saham-saham yang sedang berada di support sekarang, kita bisa profit. Tujuannya adalah kita mengembalikan loss kita itu dari profit-profit saham yang lain. Kalau nggak ngerti cara belinya bagaimana, silakan join ke PPC
Ya, kita mengajari semuanya ya, kita kasih stock pick semuanya, kita ajarin teman-teman. Ada promo kita, silakan bergabung ya. Jadi kembali lagi, kalau teman bisa trading sendiri silahkan trading sendiri, tapi intinya adalah selamatkan cash kita, selamatkan dana kita. Nah, judul saya hari ini adalah cut loss itu bikin cuan. Kenapa bikin cuan? Karena dengan kita cut loss, kita punya dana, dan dana kita bisa kita belanjakan untuk saham-saham di support. Karena saham-saham sekarang menarik teman-teman, banyak saham ada di support sekarang yang kita bisa manfaatkan untuk scalping, atau teman-teman kalau mau invest silahkan ya, invest silahkan, atau scalping silahkan ya. Ini kembali lagi ke masing-masing. Kalau buat saya punya dana adalah saya gunakan untuk scalping dulu sekarang ya, karena ya sih masih seperti ini ya. Ada bagian yang saya mau buat invest sedikit-sedikit ya, saya cicil bertahap. Ada yang saya masukkan untuk benar-benar scalping teman-teman. Ini penting buat teman-teman ketahui ya. Jadi judul saya adalah ini teman-teman ya. Judul saya tadi ya, ternyata cut loss tuh bikin cuan. Karena apa? Karena teman-teman punya cash dan teman-teman bisa membelanjakan ke saham-saham yang berpotensi. Ya, tapi memang harus ngerti saham-saham yang berpotensi apa. Jangan salah beli lagi ya. Makanya itu kalau teman-teman nggak ngerti silahkan join ke PPC. Tujuannya apa? Biar nggak kena pom-pom lagi. Biar nggak kena pom-pom ada saham A, saham B, saham C. Prospek ke 2000, terbang ke 10.000 ya, bakal diakuisisi, bakal digital dan lain sebagainya. Ternyata song sekali ya, bank-bank digital ternyata song ya. Ternyata mereka hanya berencana ya, ternyata hanya pingin digital ya. Ternyata hype aja, happening aja digital-digitalan. Kemudian ternyata itu hanya asik-asikan bandar untuk menggoreng, dan kemudian sekarang selesai ya. Jadi teman-teman harus ngerti saham yang dibeli apa. Saya akan kasih tahu teman-teman ya. Saya itu mengalami yang namanya cut loss bikin cuan. Saya akan tunjukkan ya. Ini adalah porto saya ya. Saya tunjukkan ini adalah porto saya ya. Ini saya tidak pernah menutup-nutupi porto saya ini ya. Saya selalu share dengan member. Saya bulan Maret dan April tahun lalu, saya cut loss dari portofolio saya itu 125 juta lebih teman-teman ya. 72 juta di bulan Maret, 50 juta di bulan April. Ya, ini saya cut loss gara-gara marketnya bergerak bearish. Akhirnya saya memutuskan, oh ini harus saya amputasi. Saya amputasi. Ya, modal saya waktu itu hanya sekitar 200 sampai 220 kalau nggak salah. Ya, sekitar 220-an lah. Ya, saya amputasi 120 juta. Ya, saya hanya punya sisa modal 100 juta aja untuk kembali trading. Tapi karena saya cut loss, ya, saya punya 100 juta, saya bisa memaksimalkan 100 juta saya itu untuk mencari saham-saham pilihan waktu dia terkoreksi. Dan teman-teman mesti tahu bulan April adalah saat-saat IHSG-nya murah. Maret April itu IHSG-nya pas murah-murahnya ya. Ada di titik bottom line-nya ya. Seperti itu. Di situ saya menemukan saham-saham yang berpotensi. Akhirnya saya sebagian saya masukkan ke invest, sebagian saya scalping. Makanya bulan Mei saya cuma profit 15 juta. Kecil profitnya. Bulan Juni cuma 1 juta malahan teman-teman ya. Bulan Juli saya mulai ada sedikit panen 20 juta. Bulan Agustus 3 juta. Sedangkan saya masih memumpuk ke saham-saham yang memang invest ya. Saya swingkan untuk jangka panjang ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini 120 juta. Saya 2 bulan tuh habis 120 juta teman-teman. Ya, mesti teman-teman ketahui itu bukan hal yang mudah buat saya. Saya kehilangan 50% dari modal saya. Seperti itu ya. Itu berat buat saya. Tapi saya ngerti prinsipnya, kalau saya bisa amputasi cepatnya, saya bisa mencari saham-saham yang terbaik lagi, saya bisa mengembalikan. Saya percaya saya bisa mengembalikan. Memang dalam 4 bulan ini belum kembali. Ini masih 35 juta. Ya, ini masih sekitar 40 juta kurang lah ya. Masih ada kurang 80 juta lagi teman-teman. Teman-teman boleh percaya boleh. Ini saya buktikan ya. Dengan saya cut loss dan saya memilih saham-saham yang tepat. Ya, saya strateginya saya ubah lagi. Ya, saya mulai mengerti, oh ya IHSG lagi disupport dan lain sebagainya. Strategi saya apa? Ya, saya harus mengubah strategi saya seperti itu ya. Dan ini yang terjadi teman-teman. September saya profit 19 juta. Oktober saya mulai panen dari saham-saham swing saya. Saya profit 180 juta. November 119, Desember 220, dan Januari 398 juta ya. Ini compounded teman-teman ya. Artinya apa? Ketika saya dapat profit di Oktober ini, saya masukkan lagi ke saham-saham yang berpotensi seperti ADI waktu itu ya. ADI saya kasih tahu teman-teman, ADI saya profit 100% dari harga 900 ke harga 1800. Oktober itu masih 900 harganya ADI. Silahkan kalian cek. Oktober itu IHSG-nya masih dalam versi seperti ini. Ya. Ini ADI, saya mau tunjukkan ya. ADI bulan Oktober ya. Oktober itu harganya masih segini teman-teman.
masih 600 ternyata ya. Saya pikir Oktober 9 ternyata masih 600 ya, seperti itu ya. Ini beneran teman-teman ya. IHSG waktu Oktober bagaimana ya? Kita lihat IHSG di Oktober. IHSG Oktober itu titik awal rally ya. Ketika saya waktu itu membelanjakan ADI, saya beli ADI itu akhir Oktober atau awal November, saya agak lupa ya. Pokoknya saya beli di 900 ya. Saya beli di 900-an seperti itu. Saya melakukan average up beberapa kali ya. Saya beli di sini ya. Jadi saya mulai beli di sini, saya average up terus sampai average saya 900 ya, seperti itu ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, dari compounded ya 180 juta ini saya kembalikan lagi ke saham. Ketika rally saya mendapatkan profit di November 119. Ini saya balikin lagi, saya compounded lagi. Desember saya panen 220 dan Januari puncaknya saya panen 400 juta. Ingat teman-teman, bulan Oktober ini sudah nutup dari semua loss saya ya. Saya loss 120 juta ya. Sampai Agustus masih kurang 80 juta. September ini profitnya 19 juta, berarti masih ada kurang 60 jutaan ya. Dan langsung ketutup di bulan Oktober, November, Desember, Januari. Karena apa? Saya memutuskan untuk memaksimalkan uang saya ya. Saya cut loss semua saham-saham yang nggak penting, yang sudah di pucuk-pucuk saya semua buang. Saya buang semua porto saya. Saya clear porto saya waktu itu ya. Dan saya mulai start dari nol, di mana mencari saham-saham yang benar-benar murah waktu itu. Ya, ini adalah bukti dari cut loss membuat cuan. Ini adalah bukti saya teman-teman ya. Saya tidak tidak berbohong ya. Ini adalah saya share dari pengalaman trading saya ya. Karena apa? Dari pengalaman ini, karena saya bisa melakukannya, saya bisa cerita, bukan hanya ngecap aja ya. Jadi saya mau teman-teman di sini ngerti bahwa dengan cut loss teman-teman bisa, yang pertama adalah mengamankan cash. Tujuannya apa? Kita punya cash, kita bisa belanja lagi, kita bisa scalping, kita bisa cari profit. Yang kedua adalah mengamankan psikologis kita supaya nggak stres terus lihat portonya merah, cashnya menipis, ada saham potensi saya cuma punya cash 10%, 90% saya nyangkut di saham. Ya kenapa nggak di cut loss semua dulu, kemudian kita cari lagi ulang, kita riset ulang, kita belajar untuk konsisten perlahan tiap hari. Memang nggak bisa instan teman-teman, ini prosesnya panjang, tapi proses ini adalah bagian dari trading kalian ya. Jadi saya mau cerita buat teman-teman yang sudah sangkut di pucuk dan nggak ada harapan, silahkan teman-teman berpikir ulang. Kalau butuh butuh advice dari PPC, silahkan join ke PPC. Kita punya klinik Tongfang, kita ada yang namanya klinik orang sangkut. Jadi kalau nyangkut bisa konsultasi teman-teman ya, bisa share porto, konsul porto, bagaimana enaknya, bagaimana bisa mengoptimalkan, dan bagaimana kita belajar lagi untuk bisa cari profit lagi. Market masih menyimpan segudang potensi ya. Kalau sampai asingnya jualan terus, BPJS jualan terus, marketnya terkoreksi, itu adalah peluang sebenarnya untuk kita bisa mulai mencari saham-saham yang murah ya, untuk kita bisa invest untuk sampai akhir tahun dan tahun depan, di mana kita bisa panen ya. Ketika ada recovery dari ekonomi, recovery dari IHSG, ini penting buat teman-teman ketahui, ini penting buat teman-teman pertimbangkan ya. Sekali lagi, ini saran dari saya ya. Silahkan kalau teman-teman setuju silahkan, kalau enggak silahkan juga ya, seperti itu. Saya hanya mau berbagi aja buat teman-teman. Ini adalah pengalaman saya, ini adalah porto saya ya, seperti itu ya. Jadi kembali lagi, silahkan teman-teman bergabung dengan PPC jika berminat ya. Kita punya extend sampai sampai hari Minggu, besok Minggu ya, karena ada banyak permintaan dari teman-teman seperti yang tadi saya jelaskan, karena belum gajian dan lain sebagainya ya. Ingat teman-teman, manfaatkan semuanya ya. Kita bisa profit. Saya jujur bulan ini saya mendapatkan profit yang lumayan besar ya, dengan scalping di saham-saham yang memang lagi digoreng bandarnya, seperti itu ya. Kita ngerti saham-saham 50 lagi happening ya, lagi hype digoreng ya, seperti itu. Saya numpang aja, profit saya lepas. Nanti saya cari lagi, saya numpang aja, perlu saya lepas. Banyak member-member yang merasakan benefit dari PPC ini ya. Silakan teman-teman kalau mau bergabung ya, silakan aja ya. Teman-teman bisa join di Telegram ya. Telegramnya ada di bawah ini ya, di bawah ya. Ada join us ya, ada Telegram, Instagram, Facebook, seperti itu ya. Dan ini adalah Telegram kita. Silakan teman-teman bergabung, kita belajar bareng-bareng. Saya cuma ingin membagikan pengalaman saya supaya teman-teman bisa diberkati, supaya teman-teman bisa tetap semangat dalam trading ya. Oke, sekian dulu hari ini ya teman-teman. Ingat, portofolio kalian adalah tanggung jawab kalian. Porto kalian adalah pilihan kalian. Sangkut adalah
pilihan kalian ya. Saya Om Ben, terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan berharap besok IHSG-nya lebih membaik lagi teman-teman, bisa rebound ya. Dan yuk kita cari cuan bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng bersama PPC ya. Terima kasih, Tuhan berkati dan selamat malam teman-teman.